Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumus samawati wal aradin, yudabbirul khalaiqa ajma'in. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ani kulli wa sairis salihin. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam kita melaksanakan pekerjaan apapun, pasti harusnya kita awali dengan niat. Sebab niat adalah pangkal tujuan apa yang kita lakukan dalam kita beribadah maupun beramal soleh. Oleh karenanya sangat penting niat bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang harus kita jalankan dalam setiap hari. Karena apa? Sungguh umur kita sangat terbatas. Harus kita akui bahwa waktu yang kita gunakan untuk beramal soleh itu sangat sedikit. Berbeda dengan waktu yang kita gunakan untuk urusan dunia. Kita butuh strategi dalam beramal agar dengan amal yang terbatas kita bisa meraih pahala yang lebih banyak. Dalam kitab Sahih Bukhari sudah diterangkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan yang tergantung pada niat-niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita kerjakan tergantung pada niat kita dalam setiap hari kita lakukan. Nanti di Yaumul Ba'ats Allah akan tunjukkan yauma tublas sarair. Pada hari itu Allah tampakkan semua rahasia yang ada di diri kita. Sahabatku dimanapun berada yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain juga diterangkan bahwa dalam kita melakukan kebaikan pasti Allah catat. Apapun yang kita niatkan dalam suatu pekerjaan Allah catat. Meskipun pekerjaan itu tidak kita jadi lakukan, sebab niat kita dalam pekerjaan kita sudah lakukan niat yang baik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabarakallahu ta'ala. Barang siapa berniat untuk melakukan kebaikan lalu tidak jadi melakukannya, Allah Ta'ala sudah mencatat di sisinya satu kebaikan, dan itu pun kebaikan yang sempurna. Padahal kita belum melakukan, padahal kita tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, Allah sudah catat. Akan tetapi kalau kita sudah niat dan melakukan, wa in hamma biha fa'amaliha katabahallahu 'ashra hasanatin ila sab'ati dhi'fin ila adhafi katsirah. Ketika kita sudah niat dan mau melakukan, kita akan dicatat oleh Allah 10 kebaikan, bahkan sampai 70 kali lipat kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita terima. Sahabatku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, ilmu adalah pangkal amalan yang kita kerjakan. Sebab kalau kita tidak ada ilmu, bahwa kita tidak akan menjadikan amalan itu menjadi amalan yang mulia. Tetapi ilmu harus didasari dengan amalan dan ada niat yang benar. Definisinya adalah ilmu adalah amal yang termulia bagi orang yang niatnya benar. Kita melakukan pekerjaan dalam sehari-hari sudah niat dan menjadikan amalan itu sungguh luar biasa.
Karena amalan itu dilihat oleh Allah amalan yang termulia karena niatnya yang benar. Al-ilmu afdalul amal liman sahhat niyatuhu. Kila. Al-ilmu adalah amalan yang termulia bagi orang yang niatnya benar. Bi ayyi syai'in tasihhu niyatu qala yanwi bitawaddu fihi wa yanfi anhul jahala. Lalu dikatakan kepada beliau dengan perkara apa agar niat menjadi benar? Imam Ahmad berkata, ia niatkan untuk bersikap tawadhu pada ilmunya dan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Sahabatku yang dirahmati Allah, niatkan dalam suatu pekerjaan, dalam suatu beribadah untuk menghilangkan kebodohan. Itu yang pertama. Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin menyebutkan ada beberapa niat yang hendaknya ditanam dalam hati seorang penuntut ilmu. Tatkala yang menuntut ilmu diantaranya berniat untuk menjalankan perintah Allah. Ini yang pertama, berniat untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, berniat untuk menjaga syar'i Islam, karena menuntut ilmu adalah sarana terbesar untuk menjaga kelestarian syariat atau hukum-hukum Islam. Yang ketiga, kata Ibnu Al-Utsaimin, berniat untuk membela agama Allah, karena agama memiliki musuh-musuh yang ingin merusak agama ini. Di antaranya dengan menyebarkan subhat-subhat. Ini adalah musuh-musuh agama Allah. Di antaranya orang-orang yang menyebarkan subhat-subhat. Artinya yang dilarang oleh Allah. Yang orang itu tidak boleh melakukan, tetapi disebarkan. Seperti yang sekarang ini banyak disebut hoax. Ini adalah sebuah nista bagi umat Islam kalau kita tidak bisa memfilter bahwa mereka ini sudah mulai nampak menjadi musuh-musuh agama Allah. Yang berikutnya adalah berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dari kita sendiri. Ini niat. Dan berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ketika kita beramal soleh, ketika kita mencari ilmu, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, niatkan untuk kita menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri dan menghilangkan kebodohan orang lain. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita dan Allah jaga kita dan Allah selalu berikan kesehatan pada kita. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.